Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Ayu pada pelajaran PLH atau Pendidikan Lingkungan Hidup. Sekarang kita akan membahas berdua, yaitu tentang pembangunan berkelanjutan dan pencemaran lingkungan. Pembangunan berkelanjutan itu seperti apa sih? Pencemaran lingkungan itu seperti apa dan apa saja? Nanti kita lihat di materi saat ini. Masih di bab 2 tentang pembangunan berkelanjutan dan pencemaran lingkungan. Di sini pencemaran lingkungan itu dibagi menjadi 3. Yang satunya belum Ibu tulis, ada pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Pencemaran udara. Di sini terlihat gambar, yaitu ada gambar Pertamina Balongan. Di mana Pertamina Balongan ini salah satu sumber yang menjadi kebanggaan Indramayu. Karena apa? Karena memiliki minyak bumi. Apakah kalian tahu di sini terdapat banyak pencemaran udara? Jika kalian pernah melewati Pertamina Balongan, maka pada saat kalian lewat tersebut, di situ terdapat bau minyak yang menyengat. Atau jika kalian pernah berhenti di situ untuk sekedar misalnya hanya mencium baunya itu seperti apa, kalian itu akan merasakan baunya itu menyengat dan sesak. Bayangkan jika kita tinggal di daerah tersebut, maka udara yang kita hirup atau udara yang kita dapatkan itu kualitasnya kurang baik. Karena apa? Karena terdapat pencemaran di situ dari sisa-sisa, misalkan pembakaran yang minyak mentah diolah menjadi minyak yang matang, seperti itu. Nah, ini juga salah satu pencemaran udara contohnya. Apalagi misalkan kita tinggalnya di wilayah yang banyak terdapat pabrik-pabrik, maka di situ juga akan banyak pencemaran udara, di mana asap-asap pabrik biasanya langsung dibuang ke udara tanpa ada penyaringan terlebih dahulu. Biasanya seperti itu. Di sini pencemaran udara ditinjau dari asalnya. Pencemaran udara dapat disebabkan secara alamiah dan akibat aktivitas manusia. Namun perlu diketahui bahwa sumber terbesar pencemaran adalah akibat aktivitas manusia. Misalkan di sini pencemaran udara yang dapat disebabkan secara alamiah itu contohnya kebakaran hutan. Kenapa bisa terjadinya kebakaran hutan? Biasanya akibat kemarau panjang. Itu pun tidak setiap tahun akan terjadi kebakaran hutan. Namun yang paling besar di sini adalah akibat aktivitas manusia. Kenapa akibat aktivitas manusia? Misalkan kalian contoh nih, kalian nyapu terus buang sampah, sampahnya udah ketimbun banyak nih, lama-lama kalian dibakar. Itu salah satu contohnya. Contoh lain misalkan kayak pabrik-pabrik yang tidak mempunyai filter udara pembuangan, langsung nih udara yang dari pabrik tersebut dibuang aja gitu aja ke udara bebas, ke lapisan bebas gitu. Nah, akibat hal tersebut itu merupakan pencemaran terbesar dari akibat aktivitas manusia. Selain itu, kalian naik kendaraan pastikan menghasilkan zat sisa, yaitu berupa misalkan asap knalpot. Satu rumah memiliki lebih banyak kendaraan, misalkan ada 2 anak, maka memiliki 2 kendaraan, memiliki 2 motor, belum lagi orang tuanya. Bayangkan udara akibat asap knalpot tersebut dibuang begitu saja, maka lama-kelamaan lapisan ozon itu akan menipis. Pencemaran udara, bahan kimia yang berpengaruh negatif pada hewan, manusia, tanaman, barang dari logam, batuan, dan material lain dapat dikategorikan sebagai pencemaran udara. Kenapa di sini ada hewan? Apakah dari hewan itu bisa mencemari udara? Iya, kan misalkan kalian di rumah punya hewan sapi nih. Hewan kan mengeluarkan zat sisa berupa kotoran. Nah, biasanya di kotoran sapi itu mengandung gas, yaitu gas metana. Jika dibiarkan ke dalam ruang tertutup, gas metana tersebut bisa lama-kelamaan tersebut bisa meledak seperti itu. Itu juga bisa mencemari udara. Contoh pencemaran udara.
Ini salah satu contohnya, dihasilkan dari asap knalpot kendaraan. Bayangkan kalau kita berada di tepat di belakang mobil tersebut, kita akan menghirup udara yang benar-benar kurang sehat. Nah, ini asap-asap pabrik. Kalian lihat pada gambar ketiga, perbedaan antara udara yang belum tercemar dan udara yang sudah tercemar. Sekian pertemuan dari Ibu pada bab kedua ini. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pencemaran air dan pencemaran tanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.